Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Uh, jadi walaupun partisipan kita nggak banyak, semoga semangatnya tetap sama Bapak Ibu ya. Ini Bapak-Bapak semua ini. Mungkin hari ini sama pembahasan kita masih ke soal PMP. Ya, kita coba kejar 25 sampai 30 soal dengan target maksimal sebelum jam 10 ya, dari pengalaman 2 kali sesi kemarin. Kita selesai di mendekati jam 10 kurang ya, insyaallah. Ground rule-nya masih sama Bapak, bahwa jika ada pertanyaan silakan tulis di chat box, termasuk nanti jawaban-jawaban Bapak-bapak sekalian silakan tulis di chat box. Kita tidak ada sesi khusus untuk bertanya, namun di akhir kita kurang tahu ya, kalau ada waktu kita buka sesi khusus untuk bertanya. Ketika sedang soal ditampilkan, monggo jika masih ada yang kurang jelas ditulis saja di chat boxnya, dan silakan sampaikan apa yang masih belum paham atau belum jelas. Baiklah, saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Lagi nyari mana share screen-nya dia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup jelas di layarnya Bapak Ibu, silakan tulis di chat box. Oke, terima kasih Pak Hada, Pak Zulkifli. Oke, kita langsung mulai ke soal yang selanjutnya. Terakhir soal ke-45 ya. Nah, ini monggo soal ke-46. Silakan. Oke, Pak Parindra, terima kasih Pak Parindra. Oke, boleh tahu reasonnya Pak Abdul? Oke, Pak Parindra juga boleh reasonnya Pak Parindra? Oke, Pak Abdul ya. Seberapa besar impactnya ke timeline project? Pak Doni segitiga. Pak Zulkifli Oke. Baik, kita bahas. Kita baca soalnya. During the execution phase of software development project, a stakeholder request additional feature ya, and that were not part of original project scope. This change will significantly impact the timeline and budget ya. Impact on project. How the project management handle this situation? Assess the impact of the request change on the project scope, timeline, budget. Communicate findings, stakeholder discuss with available option. Oke. Bisa jadi opsi ya. B, immediately incorporate request change into project without assessing. Salah ya.
without assessing. Walaupun ini requestnya dari stakeholder, tetap harus di akses ya Bapak Ibu ya. Without ini yang buatnya jadi salah, ini berarti salah. Reject the stakeholder request. No, kita nggak boleh reject ya, tiba-tiba langsung reject, nggak bisa juga. Consult the project team determine. Ini nanti ya, fase selanjutnya ya, consult. Bukan juga. Oke, betul, jawabannya adalah A. Kira-kira saya rasa cukup jelas ya. Oke, assess dulu sebelum future decision. Oke, Pak Parindra, project manager responsible bukan accountable. Oke, baik. Software development terbuka dengan perubahan scope. Ya, betul. Ya, konsep agile ya, ingat agile. Welcome terhadap perubahan ya, fleksibel terhadap perubahan. Oke, lanjut soal 47. Silakan. Oke, welcome Pak Arman. Kita baru masuk soal yang kedua, Pak Arman. Oke, Pak Parindra, Pak Zulkifli, Pak Abdul, D. Mungkin reasonnya silakan. Pak Parindra atau Pak Zul. Pak Hada, D juga. Oke, Pak Iqlil Muhammad. Welcome Pak Iqlil. Kita baru masuk soal kedua ini Pak Iqlil. Lanjutan dari soal berapa hari lalu, kita sudah 45 soal, sekarang soal 47. Pak Parindra, boleh dispute, ada di kontrak, tinggal dijalankan. Oke, kita bahas ya. You are working in contract organization, you have complete your deliverable and it has fulfilled the acceptance criteria as outlined in agreement. Acceptance criteria is outlined in agreement. Okay, but now the client refusing to accept it. You try to meet with the client but didn't result fruitful ya. You have a sponsor who even had a meeting with him. You have a sponsor who even had meeting with him. Jadi sponsor pun udah meeting ya dengan si siapa? Klien. Artinya ini bahkan sudah sampai di escalate ya, sampai ke sponsor. But didn't yield positive result. You have to remind him to do is written in agreement and he is not listening to you or mediator. Okay, as project manager, what will you do? Yang pertama yang dilakukan, sudah coba win-win solution ya. Win-win solution. Dari mana? Oke, solution ya. Ya ini tadi ya, sponsor pun sudah meeting. Ini salah satu bentuk dari win-win solution ya. Project sponsor kita itu sudah meeting. Jadi kita mencari win solution. Salam kenal Pak Iqlil. Selamat bergabung Pak. Setelah win-win solution tidak mempan, di sini kalau rule of thumb-nya adalah kita ke ADR biasanya Bapak Ibu ya. Alternatif dispute resolution or kontrak ya, back to kontrak. Ini rule of thumb kedua. Yang pertama, step pertama kita harus win-win solution dulu, cari bersama dengan klien. Jika tidak berhasil maka ADR or kontrak. Ini you have remind him to do is written in agreement. Berarti kan sudah cek ke kontrak ini. Ini step kedua sudah kita lakuin. Tapi resultnya is not listening. Berarti
gagal ya. Kontrak ketiga yaitu step ketiga yaitu mediator. Nah, kita sudah lakukan mediator nih. Or mediator nih, berarti 2 dan 3 ini hampir paralel ini. Sudah dilakukan. Terakhir, kalau solusi step 1 gagal, step 2 gagal, step 3 gagal, maka step keempat. Ini solusi terakhir yaitu go to pengadilan ya, court. Jadi jawabannya adalah A ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah escalate sponsor, harapannya win-win solution. Close procurement jangan ya, nggak ada hubungan. Do what is right in contract, inilah ADR, yaitu di step kedua. Di ADR. Nah ini juga bukan, kita sudah lakukan. Dan langkah terakhir yaitu go to court ya, pengadilan. Kira-kira jelas Bapak Ibu, ini step untuk claim administration ini ya, stepnya ya, claim administration. Tanya Pak Rimain, apa yang dikontrak, apakah berarti melakukan dikontrak? Maksudnya di kontrak ini biasanya bahas dispute aja Pak Parindra, membahas dispute jika terjadi ketidaksepakatan, seperti apa resolusinya, makanya ada ADR itu ya. Betul, ada dispute settlement. Nah, memang di ADR tertulis solusi terakhir yaitu ke pengadilan ya, ke pengadilan. Nah, di termnya PMI bahwa tidak bisa serta-merta dikontrak langsung tertulis ke pengadilan. Biasanya tetap mencoba win-win juga, win-win solution, atau mungkin win-lose ya, win-lose, ada salah satu pihak yang akan lose, dan itu terstate di kontrak, artinya sudah disetujui kedua belah pihak ketika mereka melakukan fase bidding tadi ya, fase bidding atau saat atau sebelum proyek itu berjalan. Nah, jadi kadang kontrak itu bisa keluarnya setelah proyek berjalan, bisa juga sebelum proyek berjalan. Nah, karena proses kontrak ini lama negosiasinya, terkadang biarin jalan dulu. Nah, di sana dijelasin termasuk mediasi dan go to court-nya ya. Nah, di PMI dia menjelaskan bahwa back to kontrak, entah itu ke court atau kemana itu ya solusinya, tapi back to kontrak dulu, artinya ke ADR. Nah, masalah yang kita hadapi ini back to ke ADR, baru setelah itu ke mediator, baru ke go to court ya. Arbitrase termasuk kategori court. Nah, ini saya perlu belajar lagi nih Pak Doni sejujurnya, apakah itu termasuk ke court atau hanya sebatas di addendum ya, arbitrase ini, atau perubahan ya, perubahan di kontraknya. Biasanya kalau ada perubahan itu masuk ke addendum, seperti itu Pak. Mungkin kalau Bapak-Bapak ada yang bisa jawab, monggo ya, terkait arbitrase ya. Oke, cukup jelas soal yang ke-47. Kira-kira stepnya seperti itu. Jika ada pertanyaan, kita lihat dulu. Kita dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah ada di step mana? Step pertama, win-win solution, atau step kedua, ADR atau kontrak, atau kita sudah di step ketiga, mediator, atau solusi lain ke court ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya, ke soal 48. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Hartman. Ini saya akhirnya tahu juga ya. Berarti arbitrase ini masuk ke mediasi ya. Mediasi atau mediator dengan pihak ketiga. Jadi lebih mendekati mediator. Setelah mediator dilakukan, baru masuk ke court ya. Oke, terima kasih Pak Hartman. Oke, Pak Parindra, mungkin reasonnya boleh Pak Parindra sama Pak Hada, Bapak B. Yo, yang lain silakan. Oke, Pak Abdul. Ya, kita bahas ya. The project manager of a large multinational infrastructure project is facing a complex scenario involving multiple stakeholder with diverse objective and culture background ya. The project is already behind schedule. The stakeholder conflict are future hindering process. In this situation, which of the following conflict resolution approach should the project manager employ to ensure an equitable solution that consider both long-term project objective and the stakeholder concern, while minimizing any negative impact on project schedule. Okay. Engaging in the series of bilateral negotiation with each stakeholder group to identify their primary concern and then conducting a multi-criteria decision and analysis to prioritize the issue. Mungkin ya. Oke, kita masukkan dulu ke opsi convening an urgent all stakeholder workshop to facilitate a brainstorming session and collaborative problem solving, leveraging a skill facilitator to navigate culture and communication barrier. Oke, kalau di sini dia spesifikin ya, spesifik problemnya adalah culture and communication barrier ya. Oke, kita masukin juga, kita lihat yang lain dulu. Temporary suspending the project and appointing a conflict resolution task force comprised of representatives from each stakeholder group to investigate the issue and propose the resolution plan. Ini yang salah ya, temporary suspending. Jangan gara-gara ini kita suspend proyek kita ya, Bapak Ibu ya. Ini tidak bisa masuk opsi. D. Utilize win-win negotiation approach. Oke. Bagus mukanya, win-win negotiation. Require each stakeholder group to provide priority list ya. Ini tadi priority list of their concern and interest ya. Jadi yang pertama ini kan dibahas juga, tapi di sini di-include lagi. Follow by series of iterative negotiation to reach mutual acceptance solution. Oke. Pertanyaannya Bapak Ibu ya, yang sangat memungkinkan
dengan objektifnya itu long term projectnya ya. Mana ya Bapak Ibu ya? Apakah masalah itu sekali timbul atau bakal sering kali timbul ya? Nah, kalau melihat dari opsi A, B sama C, ya D ini lebih cocok untuk jangka panjang ya. Lebih cocok untuk jangka panjang, followed by series of iterative negotiation. Kita negosiasi sekarang apa masalah, nah yaudah kita sepakati secara bersama saling menguntungkan, win-win solution tadi ya, dan menguntungkan kedua pihak, kita eksekusi. Besoknya ada masalah lagi, kita lakukan yang sama seperti itu. Nah, kalau A ini terlalu panjang ya, multi-criteria decision analysis to prioritize the issue, kita nggak yakin semua isu langsung tercover di awal, makanya ini kurang kuat ya. Jika kita lihat ada jawaban yang lebih kuat ya di D, ini kata kuncinya, series the iterative negotiation Bapak Ibu ya. B, convening an urgent or stakeholder workshop to facilitate a brainstorming session to collaborative problem solving, leveraging skill facilitation, navigate culture and communication barrier. Ini belum tentu ya, belum tentu problemnya itu di communication sama culture, belum tentu ya. Bisa jadi panjang atau banyak masalahnya karena kan long term yang diharapkan. Jadi yang lebih tepat adalah D, Bapak Ibu. Kira-kira cukup jelas ya. Kita lanjut. Silakan kalau ada yang ditanyain di chat box Bapak Ibu ya. Oke, soal 49. Monggo. Oke, reasonnya boleh Pak Zulkifli sama Pak Parindra. Pak Abdul C. Pak Doni C. Oke, metode dulu baru kemudian frekuensi dan schedule Pak Zul. Oke, Pak Hafiz C. Oke, Pak Aldi C. Kita bahas ya. You are the project manager for multinational project team working on the complex infrastructure project. The team members are located in different countries and time zone. Okay, arbitration is procedure in which a dispute is submitted by agreement of the parties to one or more arbitrator who has binding decision on dispute in choosing arbitration the parties option for a private dispute resolution procedure instead of going to court. Jadi ya bisa di ADR atau di mediasi ya, lebih tepatnya di mediasi ya Pak Arman ya. Oke, kita lanjut. The team member are located in different country and time zone. Effective communication is crucial for project ya. Effective communication is crucial for project success. Which of following elements should be included in the communication management plan to address the issue? Oke, kita bahas. Di construction management plan ada apa Bapak-bapak? Construction model ya salah satunya. Kemudian construction method. Di communication itu ada construction model ya, ada model,
ada method, terus ada channel ya. Model ini ada orang ya. Model bahwa komunikasi itu adalah yang si A mengirimkan informasi ke B, B menanggapi, A ini sebagai sender, B ini sebagai receiver, atau A ini nama lain sender adalah encoder, si receiver ini namanya decoder. Media untuk menggunakan ini disebut media komunikasi, ini disebut medium. Nah itulah model ya, hanya menjelaskan bahwa komunikasi itu jalurnya dari mana ke mana, seperti itu aja. Metode ini ada push, pull gitu ya, interaktif. Terus tipe-tipe pull itu apa, push itu apa saja, interaktif itu apa saja, dan masih banyak yang lainnya. Channel ini jalur komunikasi ya, jalur komunikasi kita ada berapa tergantung dengan jumlah stakeholder. A ya bisa opsi. Kalau B, responsibility and communication, ini lebih ke RACI ya. Responsible, accountable, consult, information, RACI matrix ya. Kalau responsible ini bukan ya. Communication frequency bisa jadi ya, schedule bisa jadi. Kita jadikan juga opsi escalate procedure for communication issue. Oke, bukan ya, tiba-tiba, karena yang diminta elemen yang harus diinkludkan. Yang saya tiba-tiba langsung ke eskalasi, dan eskalasi prosedur ini for communication issue ada di eskalasi prosedur, escalate change management prosedur ya Bapak Ibu ya. Change management prosedur ya, yaitu change request atau CCB ya. Change request disebut ke CCB. Pertanyaannya, mana yang lebih merujuk ke teori ya, A atau C ya? A ya Bapak Ibu ya, yaitu method dan channel. Frekuensi dan schedule itu ya lanjutan dari kita setelah kita membahas metodenya apa, mau pull, mau push atau interaktif, seberapa sering, dan schedule-nya seperti apa. Itu yang di awal yang harus kita lakukan, pertama kali kita mendefine metodenya. Push mau pakai apa, pull-nya mau pakai apa, interaktifnya metodenya apa gitu, lebih detailnya. Nah, maka jawabannya adalah A ya Bapak Ibu. Oke, cukup jelas, kita lanjut. Soal nomor 50, silakan. Parindra, apa itu? Pareto apa Pak Parindra? Atau control chart apa Pak? Kenapa bukan B Pak? Pareto untuk prioritas ya. Kalau ada yang belum paham, mungkin ada yang bisa bantu tulis di chat control chart itu apa yang dimaksud dengan control chart. Bisa tulis di chat box ya. Saya baca dulu soalnya. You are the project manager for new automobile manufacture project. The project ini sorry, karena ini lebih dari 3, coba kita biasakan baca paling bawah ya, atau baca langsung ke pertanyaan. Which of following quality management tools, toolsnya should use to analyze and prioritize the issue. Ini kata kuncinya ya, prioritize the issue in the way that allow you to
focus the most critical problem first. Ya, critical problem yaitu Pareto ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau control chart ini ya, ada high limit number ya, low limitnya ya, low limit number. Nah, ini control chart. Jadi setiap ada data itu di record nih, angkanya di mana problemnya gitu ya. Nah, kalau di bawah ini akan jadi masalah. Ini yang disebut dengan control chart. Fishbone betul, root cause ya. Histogram hanya distribusi quality issue. Oke, saya rasa jelas ya. Untuk soal nomor 50 kita lanjut. Silakan soal 51. Pak Arman, Pak Erik. Oke, Pak Hafiz. Yang lain, Pak Hada, Pak Abdul, Pak Aldi ya. Semua ini ya. Sepakat nih kayaknya ya, satu suara. Oke, kita lanjut. Kita bahas ya, maksud saya. You are the project manager for software development project. The project team is spread across different locations, and communication is primarily happening through email and virtual meeting. However, you notice that important project information is getting lost in the lengthy email thread ya. Which of following action should you take to improve communication efficiency? Dia implement a project collaboration platform for centralized communication and document sharing. Wah, ini paling bagus dia jawabannya ya. Oke. Increase the frequency of virtual meeting. Wah, jangan. Nambah pusing nanti. Makin sering meeting, real time communication. Ya, kita tetap butuh yang namanya dokumentasi ya, bukan hanya sekedar virtual meeting gitu. Assign a communication coordinator to manage and streamline project communication. Maybe effective, tapi tentu yang lebih efektif yang A ya, masih kalah ini jawabannya dengan yang A. Create a communication matrix to track communication channel and stakeholder preference. Ini kurang menyentuh solusi ya. Oke, saya rasa sepakat nih A semua ya Bapak Ibu. Kita lanjut 52. B. Fishbone untuk root cause. Oke. Nama lain dari Ishikawa ya, Fishbone atau 5Y. Ya, kalau kita bahas ya, langsung saja ini. Which of following tools and technique would most appreciate to use in this situation determine root cause of quality issue ya. Yang atasnya ini cerita, langsung aja ke sini. Jadi tools technique would most appreciate for the root cause. Flowchart bukan. Ishikawa ya, bisa jadi nama Ishikawa itu Fishbone.
tahun. Atau ada metode lain juga namanya 5Y. Jadi Y sampai 5 kali itu ya. Itu 5Y. Control chart tadi bukan, Pareto bukan. Ya, clear. Jawabannya adalah B. Jelas ya? Silakan kalau ada yang kurang jelas, silakan tulis di chat box. 53. Ya, monggo. Oke. Boleh reasonnya Pak Hartman, Pak Parindra, Pak Hada. Alasannya boleh dijelaskan. First identify the risk ya. Karena masih risk, belum terisu. Oke. Kalau sudah menjadi isu, maka ke isu log ya. Dan itu belum. Jadi oke, kita bahas nanti perbedaannya. What will you do as project manager? You are the project manager of food and beverage project. You are in the reconstruction and refurbish phase. When one team had highlighted that such building there is risk of asbestos. Ini health and hazardous substance. It is present. It can cause serious health concern. Ya. Put in issue log, bukan. Put register ya. Do impact analysis, bukan. Ini dulu ya. Put register dulu. Plan response. Baru impact analysis. Kalau change log ini untuk change request, ini bukan. Oke, issue itu untuk event atau problem yang occurred ya, occurred atau terjadi dan belum diidentifikasi dari awal atau sebelum itu terjadi belum diidentifikasi. Sedangkan risk adalah event atau problem yang sudah diidentifikasi dan kemungkinan akan terjadi. Ya, itu yang membedakan. Di sini kan belum terjadi, tapi sudah yang belum terjadi dan namun sudah teridentifikasi, makanya masih masuk ke risk. Kalau dia terjadi dan tidak teridentifikasi, ya saya ulang lagi, jika dia terjadi dan tidak teridentifikasi maka bukan risk, yaitu isu, maka harus dimasukkan ke isu log. Oke, clear 53. Kita lanjut. Monggo ya, kalau masih ada yang bingung ditanyakan saja. Soal selanjutnya. Oke, Pak Parindra. Ya, seperti penjelasan yang tadi. Pak Aldi. Pak Hartman. Belum ada win-win solution ya. Oke, kita bahas ya. You are project manager of large construction project. You receive a
delivered from the seller. You check the deliverable is not according to the contract. You raise a dispute, but seller is not agreeing to it. What will you do next? Nah, tetap raise the dispute with seller. Oke, try to win-win solution. Ini kita udah issued the dispute ya. You raise the dispute, but seller is not agreeing. Do what in the contract. Ini yang ADR tadi. Ya. Get mediator, go to court. Kalau sudah di-issue di dispute, memang di sini nggak dijelasin ya, apakah dia sudah melakukan win-win solution sebelumnya, sehingga sudah mengajukan ke dispute ya, ke ADR. Ini yang jadi concern, apakah dia sudah atau belum. Biasanya kalau udah ditulis seperti ini diasumsikan sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah mencoba to try get win-win, makanya dia lari ke ADR. Sehingga di ADR tidak mempan atau tidak berhasil, maka kita ke C ya Bapak Ibu. Jadi sedikit tricky ya, sebenarnya bukan tricky, tapi sedikit membuat confuse. Dia belum win-win tapi sudah dispute, sudah raise a dispute, dia sudah raise kontrak. Ketika itu sudah raise ke ADR, artinya diasumsikan dia sudah win-win solution, seeking win-win solution tapi tidak berhasil, makanya langsung ke ADR. ADR nggak berhasil, maka langsung ke step selanjutnya adalah mediator, maka jawabannya adalah C. Oke, dispute itu ke ADR tadi ya. Alternatif dispute resolution atau back to contract. Lanjut 55. Nah, ini salah satu soal yang saya post di PMP IDN ya, hashtag PMP IDN. Oke, silakan. D. Oke, yang lain monggo. C, Pak Doni. Oke, Pak Doni, silakan reasonnya Pak Doni kenapa C. Oke, sembari saya bahas ya. Silakan Pak Doni. Saya baca soalnya. Di tahun 2020, in 2020 pipeline project from Romania to Rusia mulai. But in 24 Februari 2022 unpredictable war happen ya, perang Ukraina yaitu. Then the client requested to stop all project activity until the condition become normal. Now in 2023 your management push USPM to find out solution. After discuss with the client, they requested to rewrite the pipeline and re-estimate project. As project manager, what
should you do next? A. Agree to re-engineering and re-estimate with new pipeline route. Oke, bisa jadi ya, karena permintaan klien. B. Reject the client request and ask them to pay. Jangan ya, jangan langsung seperti ini ya, hindari. Terus C. Validate the current scope and request the final payment before start anything. Validate the current scope and request final payment. Oke, bisa ya. Jadi kita validate dulu nih scope yang sudah kita kerjakan. Kita validate bersama klien. Kita setelah validate dengan klien, kita minta bayaran. Artinya validate itu kan kalian approve ya, atau acceptance deliverable. Output dari validate scope itu adalah accepted deliverable. Accepted deliverable. Di deliverable yang disetujui. Deliverable yang disetujui oleh klien ini, validate selalu dengan klien ya, kuncinya ya Bapak Ibu ya. Itu kita minta dulu duitnya sebelum kita mulai yang lain, sebelum kita mulai pekerjaan baru. Oke. D. Escalate this issue to project sponsor. Ini hindari ya, hindari jawaban-jawaban yang seperti ini. Escalate to project sponsor, kita hindari. Antara A dan C, mana yang lebih win-win solution ya? C ya. Kita validate dulu scope yang udah terjadi atau yang sudah kita kerjakan. Kita minta dulu nih duitnya. Barulah kita bahas masalah re-engineering dan re-estimate. Baru kita lakukan yang ini ke A setelahnya. Seperti itu. Kira-kira cukup jelas ya. Jadi masalah ke sponsor itu sudah ini ya, tim sudah nggak mampu lagi menyelesaikan permasalahan ya. Jadi tim dan biasakan sebagai PM, artinya kita dikasih wewenang sebagai project manager. Jadi di PMI ini selalu memensetkan kita sebagai PM. Sebagai PM kita hindari escalate ke sponsor. Ini yang sering muncul di jawaban soal-soal PMP Pak Aldi ya. Nah, sangat dihindari hal tersebut, karena sebagai PM kita harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu yang dimensetkan oleh PMI atau di soal-soal PMP. Nah lah, itu sangat kecil sekali kemungkinan untuk kita escalate ke sponsor ya. Jawaban-jawaban ketika ada pertanyaan-pertanyaan di PMP, sangat kecil sekali opsi escalate to sponsor itu adalah jawaban terbaik. Jadi sangat kecil sekali escalate to sponsor adalah jawaban terbaik. Ketika memang kita lihat dari segala opsi, ternyata memang nggak ada solusi, nggak ada alternatif atau jawaban yang benar-benar sesuai, ya mungkin escalate. Tapi ini kan kita lihat ya, C tadi masih bisa kita negosiasikan dengan si klien ya, seperti itu. Oke Pak Aldi, sama-sama Pak Aldi ya. Selang 1 tahun betul bisa jadi biaya berbeda Pak Doni, makanya lebih baik kita validate dulu nih skopnya. Ini skop yang sudah jadi, mau dibayar berapa ini, apakah balik ke awal atau ada penambahan. Biasanya sih balik ke awal ya kalau praktis kita, kecuali krisis moneter yang membuat harganya jadi berubah total kayak di Indonesia tahun 98 gitu. Tapi saya nggak tahu kasusnya, seandainya di saat itu ada proyek yang masih berjalan tiba-tiba tertunda di tengah jalan, apakah di tahun 99-nya harganya naik mengikuti BI rate atau masih yang sama. Saya rasa sangat logisnya adalah berubah ya harganya sesuai dengan harga rate terbaru. Oke,
Semoga cukup jelas penjelasan saya di soal yang ke-55. Kita lanjut ya. Oke, BBB A. Ya, kita bahas. You have just been hired a project manager. The project charter has been approved. What will you do? First step as the project manager. Oke, kita bahas dikit ya. Apa itu project charter? Project charter ini adalah authorize dari project sponsor atau key stakeholder bahwa proyek tersebut resmi dieksekusi. Ya, resmi dieksekusi. Jadi ini formal dokumen. Kan biasanya jarang di praktikal kita di lapangan itu jarang sekali kita melihat yang namanya project charter. Tiba-tiba mulai aja proyek itu. Ini kalau di PMI sangat diatur, harus ada project charter dulu sebelum kita mulai proyek tersebut. Setelah project charter ini keluar, barulah CPM secara resmi bekerja ya. PM itu secara resmi bekerja setelah ada project charter, karena di si project charter juga dituliskan siapa project manajernya. What will you first step as the project manager? Review business case and make it align with organization strategy. No, ini bukan skopnya PM ya. Ini bukan skop PM. Ini kalau di initiation kita bahas dikit ya. Di proses group ada initiation, ada planning, ada execution, ada monitoring, control, terus ada closing. Nah, business case ini ada di sebelum yaitu di pre-work ya. Pre-work. Ini disebut dengan business case. Activity yang namanya need assessment ya, assessment. Ini yang melakukan adalah project sponsor atau biasanya business analyst ya. Nama project sponsor atau BA ya, business analyst. Skopnya si PM itu dari sini sampai closing. Ini skopnya PM, project manager. Dan ada ini ada deliverable yang keluar yaitu ada dokumen yang keluar itu project charter, yang mana ini dibuat oleh tim project sponsor. Bukan review project charter to understand requirement. Oke. Identify stakeholder, maybe ya. Make assumption log, maybe bisa juga. Tapi mana ini yang paling tepat ya, Bapak Ibu? B ya. Sebelum kita ke assumption log, sebelum kita identify stakeholder, alangkah baiknya kita understand dulu requirement. Di project charter ini menjelaskan ada content of PC ya, project charter. Kira-kira jelas ya Pak Zul, Pak Abdul? Itu jawabannya B. Kita lanjut.
Boleh reasonnya Pak Parindra, Pak Abdul, Pak Haddad. Paling nyambung. Oke, Pak Parindra. Ya, yang lain monggo. Mungkin bisa ditulis ya reasonnya. Sepakat dengan Pak Parindra. Oke, Pak Abdul, kita jawab ya. You are managing a project with diverse stakeholder, including team member from different department, executive, external vendor, blah blah blah. Executive communication, effective communication tailored to each stakeholder group is essential. Effective communication tailored to each stakeholder is essential. Which of following should be considered when developing communication management plan? Stakeholder communication. Oke. Stakeholder schedule ya. Oh, ini betul sekali, ini yang lain nggak ada hubungannya ya. Risk register nggak ada, quality control procedure nggak ada, benar adalah A. Oke, saya jelasin sedikit flow-nya Bapak Ibu, bagaimana flow dari project charter tadi hingga kita ngomong ke communication management plan. Project charter yang di develop di initiation plan, di initiation process group ya, ini ada initiation I. Itu di langkah selanjutnya setelah kita punya project charter, kita akan buat stakeholder register. Setelah kita meregister semua para stakeholder, kita akan buat namanya stakeholder engagement plan. Untuk menganalisa needs dan expectation ya, dari para stakeholder. Nah, inilah yang menjadi dasar kita membuat communication plan atau communication management plan. Seperti itu. Jadi communication management plan, apa yang harus di-consider ya, apa yang ada di stakeholder engagement plan, yaitu need dan expectation. Needs-nya mereka bisa jadi communication preference, dan kita juga meng-consider memperhatikan kulturalnya. Oke. Saya rasa jelas ya. 58. Boleh reasonnya Pak Parindra? Ya, kita bahas ya. What should you do next as a part of this process? Okay, you are project manager of construction project. You have identified all stakeholder. Berarti udah melakukan identifikasi stakeholder atau SR ya, stakeholder register. In initiation and makes plans accordingly. Now you are in the midst of the project execution. Oke. Sekarang kita sudah di project execution. Kita awalnya di I ini Pak. I. Ya, dia pembukaan aja ngomong I nih, initiation. Tapi dia jelas ini, you are in midst of project execution. Jadi planningnya sudah. Sekarang di E nih kita. Di E. Execution. Sini ya. Sudah di E. You have identified new stakeholder. Kita ada di fase E, ketemu nih satu orang atau berapa grup yang kita identifikasi sebagai stakeholder. And update the stakeholder register.
with the identification, assessment, and classification information. What should you do next a part of this process? Oke, kita ulang tadi ya. Ada project charter, lalu kita buat stakeholder register, kemudian kita buat stakeholder engagement plan, kemudian communication plan ya. What should you do? Kita sudah di sini nih. Nah, sudah di sini. Harusnya langsung ke sini ya, Bapak Ibu ya. Identify. Nah, oke, kita baca project sponsor to add new stakeholder to project charter. Nah, enggak ya. Bukan di project charter tapi di SR, stakeholder register. Submit change request to update project management plan. Oke, bisa jadi. Assign the new stakeholder as the risk owner. No, nggak bahas masalah risk ya. Ini nggak ada bahas masalah risk. Perform analysis of stakeholder that you have identified. Oke, kita bahas nih B dan D. Di fase planning bisa langsung ke D, Pak. Ya, kita ketemu identifikasi stakeholder, kita bisa langsung ke D. Karena apa? Stakeholder engagement plan belum di-approve, not yet approve ya. Ini juga belum di-approve di fase planning. Kalau di fase execution, artinya ini sudah di-approve. Dua ini sudah di-approve. Stakeholder engagement plan, communication plan sudah di-approve. Jika yang di-update hanya stakeholder register, oke, saya ulang ya. Jika yang di-update hanya stakeholder register, ini no need change request, no CR ya. Jika yang di-update hanya stakeholder register, tidak perlu CR, tidak perlu change request. Namun ketika yang harus di-update adalah ini ya, SEP dan CP, stakeholder engagement plan dan communication plan, maka ini butuh change request. Submit change request untuk update project management plan. Apa project management plan-nya? Ya ini SEP dan CP ya, SEP dan CP. Jadi jawabannya adalah B. Oke, clear ya. Ini perlu dipahami di integration management plan. Nah, ini di integration management plan. Ketika sudah masuk di eksekusi, maka harus di submit change request dulu sebelum kita mengubah dokumen. Cukup jelas Bapak Ibu untuk soal 58. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ke 59. Boleh reasonnya silakan Pak Abdul, Pak Parindra, Pak Harman, Pak Haddad. Oke, Pak Doni, Pak Zul, ini sepakat A semua ya. Oke, yang 58 jelas ya yang tadi ya soal sebelumnya ya, karena ini penting sekali Bapak Ibu, kapan harus submit change request, kapan bisa langsung ke dokumen ya. Kita harus perhatikan juga soal kita ada di fase mana dan dokumen yang mau diupdate itu adalah dokumen apa. Ini rule-nya yang ada di PMP seperti itu. Ya, cukup jelas harapannya tadi ya soal 58 ya. D itu dilakukan pas kapan? Pas fase planning, Pak Parindra. Pas fase planning kita lakukan, atau di execution tapi setelah change request approve. Ya, yang soal yang 58, yang soal sebelumnya tadi, maaf kita ulang dikit ya.
D itu kapan dilakukan? Ketika masih di fase planning. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita bukan di fase planning tapi sudah di execution, itu dilakukan setelah kita submit change request dan change request tersebut di approve oleh change control board atau CCB. Baru kita melakukan analisa stakeholder tersebut. Ya, kita baru analisa needs-nya apa, expectation-nya apa gitu. Nah, intinya kita masukkan ke stakeholder engagement plan nanti. Iya, betul Pak Par. Betul, tidak hanya di SR-nya saja. Sampai ke SEP atau CP ya. Namun memang tetap diperhatikan juga soalnya ya. Kalau cukup hanya sampai stakeholder register, perkataannya cukup diupdate di stakeholder register, artinya tidak perlu change request. Ada beberapa soal saya temukan seperti itu, cukup update stakeholder register padahal kita sudah di execution, karena impactnya di soal di stop, dia tidak menjelaskan impact ke engagement, tidak menjelaskan impact ke communication. Kalau di soal tidak menjelaskan itu, bisa kita asumsikan bahwa ini dimintanya hanya sampai stakeholder register saja. Oke, soal 59 kita bahas nih. During the risk management process, a project team member suggests transferring high risk activity to external vendor. What is the appropriate step in the risk management process to address this suggestion? Okay, I evaluate the possibility and potential benefit of transferring risk to external vendor. Okay, develop a risk response plan to address the identification risk. Ya, kita evaluate dulu ya. Assess the impact of transferring the risk to the project schedule and budget. Kan ya. See approval the project sponsor to relevant stakeholder for the risk transfer. Bukan juga. Oke. Clear ya. Yang 59 saya rasa jawabannya sepakat ya. A semua. Lanjut soal 60. Oke. Ya. Ya, kita bahas. A project manager, you have developed a risk response plan to address the identification risk. What is the next step in the risk management process? Kita sudah mengidentifikasi risk. What is next step? Implement the risk response and strategy action outline. Oke, monitor control enggak ya, ini monitor control ini udah di fase execution. Sorry, di fase control monitor ya. Bapak Ibu ingat lagi IPE control atau monitor control closing. Monitor control ini di sini ya. Implement itu masih di plan. Implement itu masih di plan, masih di sini implement.
implement tuh di sini, di execution Bapak Ibu. Maaf, saya salah. Implement di execution. P itu identifikasi sama response plan ya. Response plan sebelumnya ada identifikasi. File response plan. Implement itu di control monitor itu di ini. Dokumen identify risk register. Dokumen identify risk in risk register. Oh, ini udah ya. Udah ini. You have developed risk response plan. Berarti kita udah di sini kan? Nah, sudah di risk response plan, maka step selanjutnya adalah ke implement. Oke. Saya rasa jelas ya. Oh ya, Pak Hartman ya, ini kita ke implement dulu Pak Hartman, karena masuk ke fase eksekusi, dan setelah planning tentunya ke eksekusi lagi, ke eksekusi dulu yaitu di implement risk response plan, baru ke monitor. Review ada risk ini bukan ya. Oke. Mungkin sedikit saya share ya Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke soal 61. Ingat waktunya 21.31, ini sedikit penting menurut saya. Kita bahas mengenai gas sampai jam 10. Oke, boleh. Kita sampai jam 10 kita bahas dikit ini ya, sumber soal-soal PMP. Jadi kenapa saya bahas ini? Harapannya kalau hanya menunggu diskusi kita, bisa jadi kan waktunya dalam sepekan hanya sekali atau 2 kali. Dan untuk bulan Juli ini paling cepat yang terakhir itu di tanggal di Senin besok ya. Senin besok itu lupa saya, tanggal 17 kalau nggak salah. Nah, tanggal 17. Ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lihat di LinkedIn, saya sudah sharing juga source of PMP question and answer. Nah, ini ada yang berbayar. Kalau memang Bapak Ibu ada rezeki bisa coba ini. Saya jelasin sedikit keuntungannya. Kalau yang berbayar ini dia memberi penjelasan ya Bapak Ibu. Dia akan menjelaskan reason-reasonnya ya. Kenapa jawaban A salah, kenapa B salah, kenapa C benar, kenapa D salah gitu ya. Dijelasin. Nah, ini yang di Project Management Prepcast. Memang harganya lumayan, 149.000. Ini yang di Amirali. Nah, ini bisa cek juga di sana di websitenya beliau. Ini beliau juga menjual soal-soal PMP. Saya kurang tahu detailnya seperti apa, tapi kayaknya sama seperti yang di atas dijelaskan reasonnya. Nah, lalu ada juga di PMI sendiri ya, PMI.org itu membuat yang namanya study hall Pak. Study hall ini hampir mirip kayak precast ini ya, hampir mirip kayak gini. Harganya lebih murah, $55. Nah, ini berapa lama sih aksesnya? 3 bulan ya Bapak Ibu ya. 3 bulan Bapak-Bapak. Kita hanya diberi kasih akses untuk mengerjakan soal atau membaca soal serta pembahasannya itu selama 3 bulan saja. Artinya ini menuntut kita juga kurang dari 3 bulan kita harus segera bisa lulus ya. Nanti sedikit saya kasih gambaran gimana kita bisa lulus PMP kira-kira 1 bulan atau 2 bulan, itu gimana tips triknya. Nah, kemudian ini ada di website juga IT Exam. Ini $49. Ini sebenarnya bisa gratis Bapak ya, yang di IT Exam ini. Cuman yang free-nya itu sampai 70 soal saja dari 700-an soal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sana. Bisa mau belajar dulu lah sementara. Nah, bisa lihat di sini dulu IT Exam.
Namun ada sedikit kekurangan, yaitu tidak ada pembahasan. Cuman ada jawabannya A, B atau C gitu ya. Tapi nggak ada reason kenapa A benar, kenapa B salah, kenapa C salah, itu nggak ada. Kemudian ini teman saya sudah ada juga update di Play Store, Nah, ini silakan websitenya bisa. Ini harganya $10. Ini kalau nggak salah penjelasannya lengkap ya. Ini penjelasannya lengkap nih. Lengkap nih. Di Play Store nih. Mungkin Pak Parindra ini kalau ada masukan nih Pak Parindra untuk yang Play Store ini, mungkin kesan-kesannya ya selama menggunakan yang di Play Store yang $10, bisa ditulis nanti di chatbox kekurangannya atau kelebihannya. Kemudian ada yang free, ini yang free Bapak Ibu, bisa cek di Exam Topic. Di Exam Topic ini memang nggak ada penjelasan, tapi banyak yang komen. Jadi ini seperti forum, ketika soal itu kita baca, di bawahnya itu banyak yang komen. Oh ini A alasannya ini. Oh ini B alasannya ini. Ini bagus nih untuk free. Jumlah soalnya lumayan, ada 700 juga ini. 700 soal. Nah ini free ya Bapak Ibu. Cuman jawabannya nggak pasti, artinya nggak pasti ini hanya jawaban hasil kesimpulan dari komen-komen yang ada di forum tersebut atau di jawaban tersebut. Lalu ada lovepmp.com. Ini bisa diakses, ini free. Cuman soalnya memang lebih ke easy moderate ya levelnya ya. Easy moderate. Bisa kalau mau lihat level soalnya lebih ke sini. Lalu ini ada bonus Bapak Ibu, silakan. PMP itu kan 180 soal, harus dikerjakan selama 230 menit. Waktu aslinya itu 260 menit Bapak Ibu, tapi ada jeda waktu. Biasanya dia itu 60 soal, lalu 60 soal. Ini ada jeda waktu nih, dikasih break 10 menit, ini dikasih break 10 menit. Jadi ketika selesai 60 soal pertama, dikasih break 10 menit. Selesai 60 soal kedua, dikasih break 10 menit. Itu ya totalnya sebenarnya 250 kalau hitungan kayak gini ya, tambah 20 menit. 250 menit. Nah, silakan Bapak Ibu akses di Google Drive ini ya. Di Docs Google ini ada 180 soal, silakan dikerjakan. Dan timer sendiri ya, silakan timer sendiri. Saya timer 200 berapa misalnya 250. Dengan break setiap 60 menit, saya break 10 menit. Break 60 menit, 10 menit, break. Nah, ini saya udah kasih linknya, ini teman saya yang dari India yang membuat ini. Silakan Bapak akses. Nanti muncul kunci jawabannya. Bisa dibaca, bisa dipelajari setelah itu. Kemudian bisa follow hashtag ini ya, PMI-IDN atau Daily PMP. Ini biasanya Amir Ali yang sering update. Nah, ini saya ya, LinkedIn saya Yanda Satria Adi Surya ya, bisa lihat nanti. Silakan follow yang belum follow biar kita bisa saling belajar di LinkedIn. Nah, bisa Bapak lihat dari sana, dari hashtag tersebut soal-soalnya. Sering orang-orang yang sudah PMI certified atau yang lagi proses itu komen, terutama di yang hashtagnya Amir Ali. Jadi kita bisa belajar reason-reasonnya mereka. Lalu saya juga buat di Google Drive akses, tapi ini strict akses, artinya butuh email. Kemudian saya masukkan email Bapak Ibu sekalian, nanti bisa akses soal-soal yang ada di Google Drive tersebut. Seperti itu. Dan tips-tips dari saya. Nah, misal kita ini singkat aja ya. Misal 2 bulan ini saya sudah jelasin di presentasi fundamental di YouTube. Jadi katakan 2 bulan nih kita belajar. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8 ya. Mulailah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Fase ininya, jumlah soalnya. Ini jumlah soal. Mulai dari 10 dulu, naik ke 20, naik ke 50, naik ke
ke 80, 100, 150 atau mau 180 boleh. Di minggu-minggu awal jangan langsung ke 150 Bapak Ibu, jangan langsung ke sini. Tapi coba dulu 10 soal. Minggu kedua pun kalau perlu gak apa-apa 10 soal. Tapi di review jawabannya, di review apa yang salah, apa yang kurang, dicatat. Dan jangan move ke 20 jika nilai masih di bawah 70%. Masih di bawah 70% ya. Ketika coba 10 soal ternyata yang benar hanya 5, artinya kan di bawah 70%. Sangat dianjurkan untuk lanjut lagi ke 10 soal, jangan naik ke 20. Sampai 10 soal tersebut sudah di atas 70%. Ketika sudah 70%, monggo mau naikkan ke 20 atau mau naikkan ke 30 atau 40 atau 50, silakan. Saran saya naikin secara bertahap. Pentingnya ini apa? Biar kita terbiasa menyisihkan waktu, terbiasa mengikuti pola belajar, biar gak kaget. Dan menikmati prosesnya, jangan terburu-buru. Asalkan rutin 1 jam per hari saja cukup. Artinya 1 jam ini bisa pagi 10-15 menit, bisa siangnya 15 menit lagi kerja gitu ya, atau malamnya nanti sisanya 30 menit ya. Monggo, itu nggak apa-apa, tapi konsisten. Sejam 1 hari selama 2 bulan saja, selama 2 bulan ya. Nanti di Sabtu Minggu mungkin digaspol, Sabtu Minggu saya mau ngerjain 50 soal nih. Jangan naik dulu di atas 50 jika nilai masih di bawah 70. Nanti terkesan sia-sia Bapak Ibu ya. Sampaikan dulu 70% di nilai soal 50, baru nanti naik lagi secara bertahap. Seperti itu. Kita coba ya, 15 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat ya. Kita lanjut ke soal Bapak Ibu. Tiga bulan itu untuk 3 resource paling atas. 3 resource paling atas nih gimana maksudnya Pak Doni? Ada versi free-nya juga ya Pak Parindra ya, yang tadi ya, yang di Google apa namanya, yang paid Pak. Oh ya, yang paid tuh semuanya 3 bulan rata-rata Pak Doni, semuanya 3 bulan ya. Nanti mau detail itunya, websitenya bisa cek di LinkedIn saya ya, saya posting di sana PPT-nya. Oke, kita lanjut. Oke, soal ke 61 ya. Oke, silakan Pak Ibu. Oke, boleh alasannya Pak Perinda, Pak Artman, Pak Abdul. Oke, kita langsung saja ya, kita bahas.
You are project manager of virtual team consisting of team member from diverse project manager of virtual team ya. Oh, sorry. Virtual team consisting of team member from diverse culture background. Some team members are not native English speaker and have difficulty communicating their idea in English. The team has been expressing conflict due to the difference in communication style, culture norm, and the work schedule. Which of the following the best way to manage the situation? Okay. A. Provide training to team member on cross-cultural communication and conduct regular team building activity to improve team dynamic. Oke, kita masukkan dulu. Bisa jadi ya. Assign translator team member who are non-native speaker and establish a clear communication protocol from them. Okay, maybe. Reorganize the team to have team member with similar cultural background work together to minimize cultural conflict. Ini terlalu menyekat ya, reorganize team member with similar culture background ya. Artinya sedangkan kita harus bekerja dengan diverse cultural background, ini nggak bisa ya. C. Reprimand team member for not adhering the code of conduct bla bla bla. Ini reprimand nih nggak boleh juga ya Pak Ibu ya. Ini reprimand nih kayak memecat gitu ya, memutuskan team member tersebut, artinya tidak mengikut sertakan lagi. Nah sekarang A dan B. Nah, komen dari Pak Parindra, apakah virtual bisa team building? Ya, team buildingnya mungkin nggak seperti yang kita bayangkan secara face to face ya. Artinya kita adakan bonding atau kita adakan makan bersama gitu. Nah, yang B ya, komen Pak Parindra, yang B itu tidak menyelesaikan masalah kultural. Ya, secara kultural tidak terselesaikan, mungkin secara native-nya terselesaikan ya, yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi concernnya di diverse cultural background ini tidak tersolving begitu. Establish a clear protocol. Ini nggak solving juga ya. Establish a clear communication protocol for team. Nah ini juga nggak meng-clearkan masalah. Jadi dari opsi yang ada ini ya A yang lebih cocok. Kita menggunakan teknik eliminasi ya. Di pekan sebelumnya saya sudah jelasin ada 7 step buat Bapak Ibu bagaimana menjawab soal. Mungkin nanti atau kapan saya posting lagi ya di LinkedIn juga 7 stepnya itu apa. Kalau nggak salah sudah ya 7 step tersebut saya tulis di LinkedIn. Jadi jawabannya adalah A. Semoga cukup jelas Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, untuk soal nomor 61. Kita lanjut ke 62. Oke. Jawabannya BBB
Agile kok bisa berubah-ubah. Oke. Ini kita bahas ya. Kita bahas case-nya apa sih yang agak agak ada tricky juga ini soalnya. What step should you take to ensure the team can effectively make transition and maintain the project performance? Okay. You are the project manager of the software development project and your team is transition from predictive to agile. Okay. Ini kunci pertama ya. Your team is transition from a predictive to agile. The project has a schedule SPI 0,9, CPI 0,7. SPI kurang dari 1 artinya delay ya. CPI kurang dari 1 berarti over budget atau overrun. What step you should to take ensure that the team can effectively make the transition. Nah, ini kata kuncinya make transition. Yang pertama, and maintain the project performance. Increase the project budget to account of CPI deviation. Nggak bisa ya, budget tuh udah keep segitu, sangat kecil kemungkinan untuk di-increase ya, ini enggak. Reduce the project scope to improve the SPI deviation. Maybe ya, maybe. Facilitate team understanding of agile methodology and provide the adequate training or coaching. Nah, ini nyambung nggak ke transition nih? Ini nyambung ya, transition ya. Hire additional team member to address the performance indicator. Nah, nggak perlu ya. Gini, ketika kita melakukan transisi ya, apalagi kita ke agile, ini nggak dipakai lagi Bapak Ibu. SPI ini nggak dipakai lagi, CPI ini nggak dipakai lagi. Kita pakai yang namanya information radiator ya, yaitu burden chart ya. Ini user story point, user story atau story point ini ya. SP story point atau user story hours ya. Ini time. Nah, kita nggak pakai lagi SPI, nggak pakai lagi CPI kalau sudah di agile itu. Jadi karena ini fasenya tim itu transisi dari prediktif ke agile, maka yang lebih tepat adalah kita facilitate tim kita memahami konsep dari agile. Memahami tim kita terkait konsep dari agile dengan menjadikan training atau coaching. Nah, memang terkesan B ini benar kalau kita ngomong SPI ya, tapi CPI-nya gimana ya, nggak ini juga, dan sangat berisiko ya kita reduce scope, artinya baik duitnya tetap sama tapi fitur yang disampaikan berkurang gitu. Nah, dan jawabannya yang lebih tepat adalah C ya, facilitate team understanding of agile methodology and provide adequate training and coaching. Ya tricky betul Pak Zulkifli, kira-kira begitu ya. Oke, semoga dapat pencerahan ya Bapak ya di soal 62 ini. Jadi memang sedikit hati-hati menjawab soalnya, tapi tenang, aslinya tenang gini, kita dalam PMP nggak harus 100% benar ya, saya jelasin, nggak harus 100% benar, yaitu 70%. Nah, kita kejar inilah 70%, artinya ini anggaplah bagian dari 30% tadi ya yang kita salah gitu. Dan alhamdulillah semoga 70% dari major konsep ya, soal-soal yang memang saklek biasanya sedikit ya, yang soal-soal tricky kayak gini, nah, semoga itu kita bisa paham, bisa mengerti core konsepnya kayak change request tadi ya. Nah, itu wajib tuh, itu wajib. Oke, 63 silakan. Kita selesaikan sampai 65 ya. Izin mungkin mendekati jam 10 Bapak-bapak.
update isu log. Oke, yang lain silakan. Zulkifli A. Ya, ini oke, langsung kita bahas saja ya. Memang terkesan soalnya kayak kontradiktif kalau kita bahas nanti jawaban ini agak terkesan kontradiktif. Oke. You are the project manager of one of its kind mall. It's supposed to be opening in Lebaran Day. According to the business case, you can earn more revenue on Lebaran Day ya. Everything is going according to the plan and you are all set to open for the big day. However, last night a transformer has issue and you have no light in the mall. You already identify. Nah, ini. You have already identified ini. This could happen as something similar has happened in your previous project. Seakan-akan ini kayak nggak masuk ke register kita ya, Bapak Ibu ya, seakan-akan tidak masuk ke risk register kita. What will you update as project manager? A. Update issue log. Ya, oke, nanti update the risk register. Ya, ini update risk management plan. Bukan ya, escape sponsor ya, hindari. Pak Parindra komen harusnya ada di lesson learn project sebelumnya ya Pak. Ya, ada di project sebelumnya dan kita masukkan ke risk register. Nah, pertanyaannya kenapa harus update lagi risk registernya? Ini udah di-identify, kenapa nggak langsung re-respond plan? Tapi kalau kita update ke isu log ini akan kontradiktif ya. Akan kontradiktif, artinya kontradiktif dengan definisi isu log bahwa ini terjadi tanpa identifikasi ya. Saya pertegas di sini bahwa isu log itu terjadi atau occur tanpa identifikasi ya. Identifikasi. Nah, di sini sudah diidentifikasi Bapak Ibu. Makanya nggak cocok kalau kita masukkan ke isu log. Ya, isu log. Probability meningkat ya, bisa jadi probability-nya meningkat. Nah, kita update atau impact-nya ya, atau risk response plan-nya yang kurang jelas ya, karena di risk register ini isinya nggak hanya list-listnya risk, nggak hanya isinya risk-risknya risk, tapi response plan-nya juga ada di risk register gitu. Jadi kalau kita jawab isu log ini sedikit kontradiktif nanti gitu. Tapi pertanyaannya ngapain ngupdate lagi risk register? Ngapain lagi update risk register? Apakah nggak dibahas sebelumnya, cuma identify aja? Yang bisa diasumsikan tadi ya, bisa jadi probability-nya meningkat atau respon plan-nya tidak tepat. Nah, kalau terjadi misal sudah diupdate di register tapi udah kejadian, bagaimana Pak? Artinya risk response plan kita ini kan tidak sesuai dengan solusinya, atau solusi dari risk tersebut itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Oke, saya ulangi, berarti solusi dari atau respon plan yang kita buat di register itu tidak menyelesaikan masalah yang ada, sehingga itu akan larinya kemana? Bisa ke fallback plan. Nah, fallback plan ini plan di bawah contingency plan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada respon plan ini menjelaskan mitigasi, bisa juga menjelaskan kontingensi. Ini menjadi panjang nanti kita bahas yang ini ya, masalah risk ya, mitigasi dan kontingensi. Mitigasi itu dilakukan sebelum
terjadi. Artinya untuk mengurangi probability dan atau impact. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi probability dan atau impact. Salah mungkin dengan transformer kita sudah men-standby-kan genset. Nah, itu bentuk mitigasi. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah standby-kan genset. Seperti itu. Nah, kontingensi artinya apa? Ketika problem itu terjadi, masih nih mati lampu. Apa bentuknya? Bisa jadi balik ke mitigasi tadi, atau hal yang lain yang belum kita prepare sebelumnya, tapi sudah kita rencanakan. Itulah kontingensi ya. Kontingensi ini action setelah terjadinya risk, dan itu sudah ada di risk response plan. Oke, semoga nggak ambigu ya Bapak Ibu ya. Dan kontingensi ini bisa berupa hasil dari mitigasi. Nah, mitigasi tadi kan transformer, bisa nggak dipakai setelah lampu mati? Kan bisa, maka jadi kontingensi juga dia kan, yang mitigasi kita tadi. Atau hal yang lain, bukan lampu tadi, bukan yang lampu tadi kontingensinya apa gitu ya, aktivitinya yang kita lakukan selain dari mitigasi. Seandainya mitigasi ini kurang sempurna bisa mengcover masalah, maka ada namanya fallback plan atau rencana kedua. Seperti itu. Seandainya fallback plan juga gagal, masuk ke workaround Pak. Ini belum kita rencanakan, tiba-tiba aja ini muncul. Tiba-tiba aja muncul solusinya dari permasalahan tersebut. Inilah workaround. Ya. Jadi kontingensi dulu kita lakukan, gagal, langsung ke fallback plan. Fallback plan gagal, kita ke workaround. Nah, seperti itu Bapak-bapak ya. Ini jawabannya adalah B ya. Tapi semoga di soal PMP nggak sampai sejauh ini pertanyaannya, sampai nanya fallback plan atau workaround. Cukup masalah risk register update atau enggak gitu. Terus response plan-nya mitigate, avoid, transfer, exploit, accept, escalate. Nah, biasanya sampai segitu aja Pak. Ini soal-soal ke RMP biasanya kalau udah bahas masalah kontingensi, fallback plan. Kontingensi masih oke lah dibahas di PMP. Biasanya ke cost ya, ke cost. Costnya ini masuk kemana? Kontingensi plan atau management reserve. Nah, workaround ini masuknya ke MR ya, management reserve cost. Kalau kontingensi masuknya ke kontingensi cost. Nah, nanti kapan ada soal masalah ini kita bahas. Oke. Maaf ya jika agak panjang. Semoga ini cukup jelas dan memberi gambaran Bapak-bapak sekalian mengenai risk. Kita lanjut ke 64. Izin ya, kita agak extend mungkin 10 menit dari jam 10 sampai 65 saja soalnya. Oke, Pak Hartman, Pak Parindra, ya Pak Abdul, Pak Zulkifli ya. Oke, kita bahas ya. You are working GONO Project Management Service, a global consultancy. You have given a project change draft organization. You have to change organization from predictive to agile, and now the change is completed. However, you are finding out that team members are not motivated to complete the task. The project manager want to use motivation to encourage the team to perform well throughout the project. What you should do? Use management reserve. Enggak ya, management reserve ini to fund the team building ya. Bisa jadi resiko risk
artinya yang belum terdefine sebelumnya, atau tadi yang work around, nah itu masuk ke sini. Kan inflate project estimate to provide financial buffer for project team. Inflate project estimate to provide no ya kan ya. Implement the reward system, I'm okay. Find other method to increase the team performance, ya bisa jadi ya, tapi untuk mengencourage tim ya ini solusinya langsung ya, kita kasih aim, wah, to keep the members. Oke, clear. Nanti bisa dibaca atau dicari tahu ya. Ini sebenarnya saya mau bahas dikit. Oke, kita bahas dikit aja ya Bapak Ibu ya, mengenai tipe dari leadership. Nah, di fundamental itu ada, nanti bisa cari di sendiri ya Bapak Ibu ya, ada namanya Laissez Faire, ada tipe leadership transaksional, ada ya tipe leadership servant leader, ada tipe leadership transaksional ya, transform, karismatik, ada interaksional. Ini di materi fundamental saya ada. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat ada di YouTube-nya @kaos Z ya, bukan S, kaos kerja, ini ada di YouTube channelnya ya. YouTube channel. Nah, di sini judulnya fundamental. Ini saya jelasin apa itu tipe-tipe leadership ini tadi. Oke, jawabannya C benar. Kita lanjut 65. Oke, Pak Arman. Boleh reasonnya Pak Arman sama Pak Abdul? Coba lihat keywordnya di soal. Oke, Pak Parindra, Pak Hada. Boleh ya, reasonnya ya, Pak Parindra, Pak Hada, Pak Abdul, Pak Arman. Silakan cek di keyword soal. B. Oke. Ya, silakan tulis ya. Reasonnya saya jawab bukan sprint task. Plan is progress for software development project. Nah, kalau udah ngomong software ini kemungkinan agile atau hybrid ya. Agile atau hybrid. Yang pasti juga adaptif ya. Bisa jadi adaptif secara umum. After applying compression technique to the max, project manager come up with schedule of 80 months. Berarti sudah dikompres ya. During review the plan, client reject it unacceptable that project will not deliver any value. Nih kata kuncinya Pak. Not deliver any value selama 18 bulan. Dia ngelihat, oh proyekmu 18 bulan, jadi selama 18 ini nggak ada apa-apa yang kita dapetin. Sedangkan ini softwarenya, projectnya adalah project software. Sorry, saya ulangin ya. Jadi selama 18 bulan itu tidak ada value, tidak ada fitur, tidak ada produk yang di-deliver. Sedangkan proyek kita ini adalah software development project. Gitu. Ini yang nggak diterima sama klien tuh itu Pak. Baiknya itu unaccepted itu tadi ya. Selama 18 bulan, masa nggak ada fitur, masa nggak ada value.
nggak ada produk yang di deliver. Padahal proyek kita ini software. What is the best course of action for the project manager? Oke. Submit change request to other project plan kan ya. Crash the schedule by hiring additional software developer. Bukan ya. Reason ini ya, not deliver any value for 18 months. Apply for fast tracking. Jadi kalau solusi C ini mengkompres. B ini juga sama. B ini mengkompres dengan menambah orang, C ini dengan mengkompres memparalelkan pekerjaan. Sedangkan konsennya bukan itu ya. Oke, bukan masalah durasinya yang kepanjangan, bukan, tapi value nggak ada yang disampaikan. Jawabannya adalah D ya, increment. Increment itu artinya apa? Scope-nya fix, di deliver berkali-kali. Nah, jadi di sprint ya, sprint 1 dulu, di deliver dulu nih fitur MVP-nya. Nah, kira-kira berapa ya, 2 atau 3 bulan Pak, udah ada fitur yang kita update. Sprint 2, nah, di 3 bulan berikutnya fitur pelengkapnya ya. Terus terakhir sampai 18 bulan artinya full fitur kita deliver. Nah, ini yang diharapkan oleh klien. Jangan nunggu 18 bulan baru deliver semua produk, semua fitur. Kalau bisa di increment ya. Oke, kira-kira jelas ya, plot twist. Pak Doni ya. Plot twist ya, D, karena tidak ada deliver selama proses. Iya, betul Pak Arman. Terima kasih Bapak-bapak. Mungkin untuk hari ini janjinya bisa 60, 70 atau 80, cuman sampai 65. Kalau memang perlu Senin kita hajar sampai 100 soal ya. Kita lihat waktu, tergantung kesetujuan Bapak-bapak yang ada di meeting. Kalau oke, kita lanjut sampai 100 soal di Senin depan atau sampai jam 10 aja. Ingat waktu kerja. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita dokumentasi sebentar ya. Bapak Ibu silakan videonya dinyalakan. Saya tutup dulu ini. Oke. Stop share screen. Ya, semoga bulan depan kita bisa adakan lagi. Ya, artinya bisa komitmen tiap bulan minimal ada, dan harapannya bulan depan dari Bapak ada yang mengambil tes. Dan kalau memang sebelum mengambil tes mau diskusi dulu, monggo Pak, saya sangat terbuka, mau tanya-tanya persiapan, mau tanya-tanya terkait hal-hal lain yang perlu disiapkan sebelum kita ngambil tes apa saja. Saya sangat terbuka jika Bapak-bapak ingin bertanya ya. Oke, baik, demikian dari saya. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Silakan Bapak-bapak sekalian. Apa sudah cukup? Cukup ya Pak? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.